Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan muzakarah kita. Insyaallah hari ini kita akan masuk ke buku yang baru. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Alhamdulillah semuanya, kita buka lembaran baru di buku yang baru insyaallah hari ini. Insyaallah kita diberikan kekuatan, kesehatan untuk bisa menyelesaikan buku Rahmatan lil Alamin ini dengan baik. Bab pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa Allah tidak menciptakan semuanya sama? Ada orang yang dikaruniai Allah segala sesuatu, seperti mobil, rumah, harta, kedudukan, teman, dan popularitas. Sementara dia memberi orang lain kemiskinan, kesulitan, musibah, penderitaan, dan kesedihan. Apakah kedua orang yang jahat? Apakah yang kedua orang jahat? Dan apakah Allah Subhanahu wa taala mencintai yang pertama? Itu pertanyaannya. Pertanyaan semacam ini hendaknya ditanyakan benar-benar untuk tahu. Jika tidak, berdosalah orang yang bertanya. Kalau ada yang risau, sangat wajar apabila ia menanyakannya untuk memahami, bukan untuk mengeluh. Nah, ini Ujian Wendy menjelaskan di sini, menanyakannya bukan untuk mengeluh, apalagi untuk mencibir. Nah, itu lebih bahaya lagi. Bahkan bisa, nauzubillah, kita bisa keluar dari keimanan kita kalau kita mencibir Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu sah atau boleh ditanyakan jika memang itu akan menguatkan keimanan kita dan kita emang benar-benar mau tahu jawabannya seperti apa. Allah Subhanahu wa taala memberikan harta, kedudukan, kendaraan dan rumah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia juga memberikan kemiskinan dan kesempitan kepada siapa yang Dia kehendaki. Hanya saja tidak dipungkiri adanya beberapa sebab. Misalnya, kondisi keluarga, kemampuan seseorang, kecerdasan dan kecakapannya dalam mendapatkan dan mengembangkan harta, serta pengetahuan tentang cara mengambil keuntungan dalam setiap kondisi dan situasi. Kendati demikian, bisa saja Allah tidak memberikan harta kepada mereka yang sebenarnya memiliki potensi dan kemampuan. Ada sebuah hadis dhaif yang bermakna, Allah memberikan harta kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan ilmu kepada siapa yang mencarinya. Pengertian hadis ini terkait dengan apa yang kita bicarakan saat ini. Ada yang mau menjelaskan ini? Maksud dari hadis ini apa, teman-teman? Allah memberikan harta kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan ilmu kepada siapa yang mencarinya. Ini benar gak? Hadis ini? Atau pemahamannya seperti apa hadis ini? Kalau saya memahaminya gini, berarti kalau harta itu nggak mesti dicari ya. Karena Allah memberikan. Sedangkan ilmu itu harus dicari. Allah nggak akan memberikan ilmu tanpa dicari gitu. Bisa nggak kita pahami seperti itu? Ya, seperti itu. Enggak semerta-merta juga kita enggak mencarinya, enggak ini ya, Bu ya. Tapi
pada dasarnya gini, Bi. Orang kalau mencari ilmu itu pasti akan tahu, Bi. Ya. Sedangkan ketika orang mencari rezeki, kadang itu Allah yang kasih. Kadang kita nggak ngelakuin apapun, Allah kasih kita rezeki. Misal contohnya seperti ini, Bi. Kita bisa lahir dari seorang yang kaya, Bi. Itu Allah yang kehendaki, Bi. Kita nggak bisa mengusahakan itu. Tapi mau kita lahir dari seorang yang kaya atau miskin, kita harus tetap mencari ilmu, Bi. Ya. Jadi kalau ilmu itu istilahnya kalau orang lahir itu belum punya ilmu ya. Iya, Bi. Kalau orang lahir bisa langsung kaya. Ya, bisa raja. Kaya. Ya, betul. Yang menarik sekali ya. Ini hadis benar ya, ada hadis seperti ini ya, ini. Tapi dhaif ya. Dhaif ya? Iya, dhaif. Oke. Lanjutkan. Selanjutnya adalah salah bila kita menganggap harta dan kedudukan. Tapi sebelum itu tadi walaupun dhaif tapi kalau kita pahami seperti tadi anak kecil itu menurut saya pas saja tadi. Kalau anak kecil lahir itu kan istilahnya dia mungkin saja sudah punya harta kalau dia dari orang kaya ataupun orang berada gitu kan. Anak raja gitu kan pasti pasti punya kedudukan itu. Ya, hadis dhaif nggak semerta-merta kita ini, Bi, kita tolak, Bi. Soalnya hadis dhaif itu dikohnya atau nggak seininya itu sanatnya, Bi. Jadi kan dalam hadis itu ada dua ya, ada dua inti, yaitu pertama sanat, kedua metin atau teks. Jadi dhaif itu salah satu klasifikasi bahwa hadis tersebut itu perawinya itu salah satunya ada yang nggak thiqah. Jadi tidak, misalnya hafalannya lemah. Terus ada yang misalnya yang merawikan ini pernah berbohong, seperti itu, Abi. Atau di salah satu dari tingkatan, yaitu tabi'in, sahabat, itu ada yang terputus di kelompat gitu. Sahabat yang habis Rasulullah yang tabi'in. Atau sebaliknya, nggak ada sahabat langsung tabi'in, Rasulullah tabi'in. Seperti itu, Abi. Yeah. Jadi itu hanya masalah itu. Tapi pun kalau dhaif, kalau dalam masalah akhlak itu bisa diterapkan, Abi. Jadi kalau intinya itu bisa diterapkan. Ya. Oke. Selanjutnya, gimana, Be? Tadi kan anak yang lahir kalau dari keluarga kaya bisa jalan kaya. Kalau anak lahir dari keluarga ulama, nggak serta-merta anak itu jadi ulama. Kalau ya. Selanjutnya adalah salah bila kita menganggap harta dan kedudukan sebagai sebuah kebaikan melulu. Benar, Allah kadang memberikan harta, kedudukan, dan kebahagiaan duniawi kepada orang yang mencarinya, dan kadang pula dia tidak memberikannya. Ya, ini diperjelas di sini ya. Sama saja apakah Allah memberi atau tidak, kedua kondisi tersebut sama-sama merupakan kebaikan. Pasalnya, jika engkau orang baik dan mempergunakan harta yang diberikan kepadamu dalam kebaikan, harta itu pun dinilai sebagai kebaikan. Namun jika engkau bukan orang baik dan menyimpang dari jalan yang lurus, sama saja Allah memberimu harta atau tidak tetap buruk bagimu. Jadi sebenarnya makna kebaikan di sini mencintai orang yang pertama dan apakah yang kedua itu orang jahat bukan orang baik, itu maknanya itu sangat subjektif sekali kalau yang saya perhatikan di sini. Ya, jika engkau orang yang tidak lurus, kemiskinan yang menderamu menjadi jalan menuju kekufuran. Pasalnya, ia akan mendorongmu untuk membangkang kepada Tuhan. Sama halnya jika engkau tidak beristiqomah, engkau tidak akan memiliki kehidupan kolbu dan spiritual yang sehat. Sehingga kekayaan pun akan menjadi musibah dan bencana bagimu. Sesungguhnya, harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Jadi dua-duanya bisa menjadi bencana ya, kemiskinan ataupun harta. Kemiskinan juga bisa menjadi bencana, harta juga bisa menjadi bencana. Jadi ini jelas sekali. Banyak orang yang gagal menghadapi ujian tersebut hingga saat ini. Betapa banyak orang yang kaya meskipun memiliki banyak harta, hati mereka tidak memancarkan cahaya sedikit pun akibat pembangkangannya.
Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan harta dan kedudukan kepada mereka, pemberian itu dinilai sebagai istidraj atau sarana penyimpangan mereka. Istidraj itu adalah berlanjutnya sejumlah orang yang Allah beri banyak nikmat dalam kekufuran dan kemaksiatan, serta dekatnya mereka karena itu dengan murkanya. Jadi itu bisa jadi istidraj ya. Harta itu bisa menjadi istidraj. Mereka layak mendapatkan itu karena telah mematikan kehidupan rohani dan spiritual mereka, serta melenyapkan potensi fitrah yang Allah berikan. Sangat tepat kalau di sini kita menyitir hadis Nabi SAW, di antara hamba Allah ada orang yang seandainya ia bersumpah kepada Allah, pasti dibenarkannya. Di antara mereka adalah Al-Bara bin Malik. Maksudnya apa ini, Abi? Seandainya ia bersumpah kepada Allah, pasti dibenarkannya. Berarti orang ini adalah orang yang sangat baik begitu, sehingga ketika bersumpah kepada Allah, Allah pasti membenarkannya. Iya, kelihatannya seperti itu. Ya, mungkin ada penjelasannya di bawah nih. Meskipun Al-Bara bin Malik, saudara kandung Anas bin Malik, tidak memiliki sandang, pangan, dan papan, Al-Bara merasa cukup. Betapa banyak orang miskin seperti Al-Bara yang hidup mulia dan terhormat sesuai dengan kelapangan, kedalaman, dan keagungan hati mereka, serta cahaya yang menerangi jiwa mereka. Karena itulah Nabi SAW bersabda bahwa seandainya mereka bersumpah kepada Allah, niscaya Dia membenarkan mereka. Jadi seperti ini ya, doanya itu selalu terkabul gitulah. Jadi Allah selalu mendengar apa yang dia katakan. Seandainya ia bersumpah pun kepada Allah, itu pasti akan dibenarkannya. Jika sekedar miskin dan kaya tidak bisa dilihat sebagai musibah atau anugerah, ini yang saya maksud. Jadi ini adalah sebuah subjektivitas sekali. Kemiskinan dan kekayaan itu sebuah subjektivitas. Bisa jadi kemiskinan sesuai dengan tempatnya termasuk nikmat terbesar Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW dengan kehendaknya sendiri memilih kemiskinan. Beliau berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang merasa sedih dengan kemiskinan Rasul, tidakkah engkau ridho jika mereka memiliki dunia sedangkan kita memiliki akhirat? Ketika kekayaannya diserahkan ke Baitul Mal, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an hidup dalam kondisi miskin. Ia hanya mengambil sekedar untuk menyambung hidup, tak lebih dari itu. Akan tetapi ada pula bentuk kemiskinan. Semoga Allah menjauhkan kita darinya yang dinilai sebagai kekufuran dan kesesatan. Misalnya, andaikan pertanyaan ini diajukan bukan untuk mengerti, tetapi sebagai ungkapan kemarahan dari mulut orang yang ingkar, maka itu dianggap sebagai pengingkaran terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sekaligus keluhan terhadapnya. Dengan kata lain, dianggap sebagai kekufuran. Jadi kalau orang miskin yang mengatakan ini, kenapa Allah kok memberikan saya kemiskinan, itu akan menjadi sebuah bentuk ingkar ya, pengingkaran terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan membawa kekufuran. Jadi kemiskinan ada kalanya dinilai sebagai karunia, dan ada kalanya dinilai sebagai petaka. Artinya prinsip utama dalam hal ini adalah suara hati saat menerimanya. Ya, ini keikhlasan atau suara hati saat kita menerima kemiskinan atau kekayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagaimana gubah seorang penyair, wahai Tuhan, setiap yang datang darimu diterima. Entah itu berupa pakaian atau kain kafan, entah berupa mawar atau duri, nikmatmu dan ujianmu semua baik. Ini bagus sekali ya. Di timur Anatolia ada sebuah pepatah, segala yang berasal darimu adalah indah, apapun itu. Apabila manusia bersama Allah, kekayaan dan pakaian terbagus sekalipun tidak akan berbahaya baginya. Orang semacam itu barangkali seperti Abdul Qadir Jailani. Kakinya menapaki tangga para wali dan kepalanya menyentuh ujung baju Rasul. Namun apabila manusia tidak memiliki hubungan apapun dengan Allah, kemiskinannya akan menjadi kerugian baginya, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian pula jika si kaya lalai kepada Allah, kerugian besar menantinya di akhirat meskipun dia tampak bahagia di dunia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ablar, bagus sekali ini ya, artikelnya ini mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya
kekayaan dan kemiskinan itu nggak ada artinya buat kita ya. Yang penting adalah bagaimana kita, ini masih diinin, menerimanya itu suara hati kita. Nah, jadi itu jangan kita jadikan sebagai tujuan utama. Maka sekarang mungkin ya di antara kita berpikir bagaimana saya mendapatkan harta yang banyak, bagaimana saya punya rumah, bagaimana saya punya kendaraan, bagaimana saya punya semua kenikmatan dunia. Nah itu kalau dalam hizmet Abi kita diajarkan untuk tidak begitu. Dan unfortunately ya, sayangnya ya, kita itu belum bisa memahami itu Abi. Jangan dilihat Abi, jangan dilihat bahwa kita ini adalah kita orang Indonesia. Tidak, semua Abi. Semua orang yang ada di hizmet, baik abi-abi kita yang dari Turki, dari negara lain, dari Indonesia, ini semuanya punya permasalahan yang sama. Punya permasalahan bahwa kita ini kadang-kadang masih memikirkan kekayaan, memikirkan harta, memikirkan jabatan. Dan itu yang akan yang akan justru menurunkan moral kita, menurunkan semangat kita untuk berhizmet jadinya. Ini kalau kita pikirnya harta, jabatan, ataupun kedudukan, ya akhirnya apa? Ya akhirnya terus kita berpikir dan justru tugas utama kita malah terlupakan gitu. Nah ini penyakit yang sangat bahaya sekali Abi, dan saya bilang tadi ini bukan hanya terjadi pada kita semuanya. Jadi jangan dianggap semua abi-abi besar yang di depan kita itu mereka semuanya terlepas dari penyakit ini. Tidak Abi. Kalau kita berpikir seperti itu kita salah. Nanti ketika kita melihat satu kesalahan dari seorang abi, kita malah terguncang. Oh, kok abi bisa melakukan seperti itu? Itu menjadi suatu hal yang normal. Manusia itu semuanya sama. Ini semua permasalahan ini adalah permasalahan kita semua. Makanya yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita melihat di diri kita sendiri sekarang. Nah, kita nih niat kita apa gitu? Apa yang kita lihat gitu? Apakah kedudukan, harta, atau yang lainnya, ataukah benar-benar keikhlasan kita untuk berdakwah, berhizmet pada Al-Quran, pada Rasulullah, pada agama kita. Nah ini pelajaran yang bisa saya ambil di artikel ini. Walaupun artikel ini ya soalnya ini banyak ditanyakan juga mungkin dengan orang-orang yang istilahnya yang lebih materialis, yang lebih realistis. Mereka banyak mempertanyakan seperti ini. Dan itu masuk logis juga pertanyaannya. Walaupun ya tadi Wajah Effendi bilang, ini tujuannya apa bertanya ini? Apakah untuk mengeluh, apakah emang ingin tahu gitu kan? Nah mudah-mudahan kita dengan penjelasan ini itu menjelaskan bahwa pertanyaan seperti ini memang ditanyakan karena ingin tahu. Jadi tahu kan, tahunya apa sekarang ya? Tahunya bahwa kita hidup di dunia ini harus bersyukur apapun keadaannya. Baik kaya maupun miskin, baik kita dalam kondisi apapun itu semuanya baik. Makanya kan tadi dikatakan di sini, wahai Tuhan, setiap yang datang darimu diterima. Kita harus bisa menerima yang datang dari Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Berat memang Adler, tapi ya itulah dengan adanya kegiatan-kegiatan ini yang selalu mengingatkan kita, Abi. Ini saya sekarang terus terang, saya merasa teringatkan Abi dengan membaca ini, bahwa kita harus kembali meluruskan lagi niat kita dalam hizmet kita ini. Dan insya Allah dengan adanya sering kegiatan seperti ini, Abi, kita akan terus diingatkan bahwa apa tujuan kita hidup, apa tujuan kita berada di sini, dan akhirnya nanti akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kebahagiaan itu bukan hanya pada harta, kedudukan, dan jabatan, tapi kebahagiaan adalah ketika kita benar-benar bisa memahami arti dari kehidupan kita sendiri. Oke, mungkin untuk hari ini cukup sekian, Abi, pendek saja ini artikelnya. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Oke, Adler, sampai ketemu lagi. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.